Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bermuajah kembali dalam majelis ilmu yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dan tak lupa kita patut bersyukur sampai detik ini kita masih bisa berislam, kita masih bisa memegang tauhid kita masing-masing, sehingga itulah yang nantinya akan menjadikan pembuka surga. Miftahul jannah itu kan kuncinya surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kajian muamalah yang bertemakan tentang makna rezeki. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada kalanya kita itu kondisi sekarang merasa kok susah, gimana? Baik yang bisnis, jualan maupun yang bekerja, sama-sama mungkin mengalami kesusahan dari segi ekonomi, dari segi keuangan dan lain sebagainya. Dan itu tidak hanya 1-2 orang saja yang mengalami. Hampir semua lini yang dari tingkat menengah, tingkat bawah, bahkan tingkat atas sampai ke super atasnya lagi, itu juga kena dampaknya sekarang. Masalah problem ekonomi. Bagi yang menengah ke bawah, mungkin dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan makan, minum, kebutuhan sehari-hari aja susah, bukan main. Kalau yang tingkat levelnya atas, tidak lepas juga dari masalah ekonomi. Masalahnya apa? Bangkrut, utang. Nah, banyak perusahaan-perusahaan sekarang itu gulung tikar. Jadi punya aset besar, perusahaan itu kan asetnya bisa jadi triliunan. Tapi kondisi sekarang tidak bisa survive, tidak bisa bertahan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Banyak PHK juga. Beberapa waktu lalu misalkan Sritek di Sukoharjo ya, atau Solo ya, Solo. Itu kan membuat baju-baju, pakaian-pakaian perang, pakaian-pakaian militer, dan dikirim ekspor ke luar negeri. Salah satunya itu juga tidak lepas dari masalah ekonomi, akhirnya tumbang. Ya. Belum lagi yang perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kalau rakyat menengah bawah, rakyat kecil mungkin kerugiannya bisa dibilang ya kecil juga gitu, karena sesuai kadarnya. Kalau yang nilainya perusahaan besar, ya sekali kolaps, ya udah tidak bisa apa-apa gitu. Yang biasanya sehari misalkan untuk makan saja habis 1 juta, mereka ya waktu itu ya benar-benar minus. Karena apa? Perusahaannya, asetnya itu menjadi barang yang digadaikan, menjadi aset yang nantinya diambil oleh para bank. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Tanggungan utangnya yang begitu besar. Ini masalah ekonomi sekarang itu hampir merata. Yang jualan di pasar juga mengalami mengeluh, yang biasanya dapat sehari 100.000, 200.000, mungkin cuma dapat 50.000, separuhnya itu. Dan ini hampir merata semuanya.
Maka beruntung bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudaranya yang masih bisa bekerja. Karena kalau sudah masih bisa bekerja, dalam arti karyawan, itu kan tanda kutip terjamin bulanannya ada. Bagaimana kalau yang jualan, dagang, hari-hari dia mengharapkan dari dagangannya, kadang laku, kadang tidak laku gitu. Dan di Weleri salah satunya banyak beberapa itu jualan bento, nasi bento. Di sini ada juga enggak, Bu? Di pinggir jalan, nasi bento, nasi nasi yang dibungkus-bungkus mika itu. Bukan angkringan, nasi kotakan, nasi box. Nah, nasi box. Kalau di Weleri beberapa titik itu lagi rame. Tapi sekarang itu mengalami penurunan. Yang biasanya mungkin 100 box itu habis sehari, kadang tidak sampai jam 12 itu sudah habis. Tapi sekarang untuk menghabiskan itu dalam sehari itu susah. Itu mengalami penurunan drastis. Jadi ini dialami oleh semuanya. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus bisa memaknai rezeki yang kita terima itu harusnya seperti apa gitu. Baik kecil maupun besar itu harus bagaimana gitu. Karena ada juga orang-orang yang diberikan kelebihan harta, dia pontang-panting bekerja sampai kaya, tapi di akhir hidupnya apa, Bu? Dia diberikan oleh Allah ujian penyakit dan menguras hampir seluruh harta yang dia kumpulkan selama ini untuk mengobati dia. Jadi harta yang begitu besar di akhir hidupnya dihabiskan untuk mengobati dia karena sakit. Itu ada yang begitu. Jadi tidak sempat menikmati bertahun-tahun lamanya, harta itu habis untuk menggantikan penyakitnya itu tadi. Lalu ada juga yang kita mungkin sehari-hari cuma dapat 50.000, tapi alhamdulillah dikasih kesehatan gitu. Berapa hari kemarin saya habis bertemu dengan mantan guru saya dulu, guru agama di SMA. Beliau berumur kurang lebih 70 tahun. Tapi alhamdulillah saya lihat beliau masih sehat gitu. Dan beliau punya semacam toko kelontong. Beliau cerita juga yang selama ini mungkin dapat penghasilan lumayan, tapi beliau cerita itu kali ini sekarang ini sepi. Sepinya paling indah itu dapat 25.000 per hari, Bu. Dari toko kelontongnya itu. Itu kan gimana mau bayangkan per hari 25.000 untuk makan sama keluarga bagaimana kan gitu. Jadi itu kondisi sekarang. Apalagi sekarang ini kemarin-kemarin ada pergantian Menteri Keuangan yang baru dari Bu Sri Mulyani, kemudian diganti Bapak Purbaya. Purbaya. Itu ternyata di tataran atas istilahnya IHSG. Ini saham, pasar saham. Pasar sahamnya itu anjlok. Ada yang minus, jadi ada salah satu orang itu yang karena dia main di saham itu, berputar di saham itu, minusnya dia itu 20 miliar minusnya dalam waktu beberapa hari aja karena pergantian menteri itu. Ini kan pengaruh juga. Kalau saham itu anjlok, ya mungkin di kehidupan yang real itu juga sama, kolab juga gitu. Maka dari itu insya Allah kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini tentang makna
dari rezeki. Sebagai pengantar, banyak orang itu memahami rezeki itu diperoleh dari usahanya sendiri. Nggih mboten Ibu. Saya bekerja, saya dagang, itu karena usaha saya. Maka ada istilah hasil tidak mengkhianati usaha tidak mengkhianati hasil, ya, usaha tidak mengkhianati hasil, atau hasil tidak mengkhianati usaha. Artinya apa? Seakan-akan hasil dari jerih payah itu atas usaha kita, betul. Nah, itu pemahaman umum. Jika orang bekerja keras kemudian menerima gaji, itu dianggap dari hasil usahanya. Jika orang berdagang, keuntungannya hasil dari usahanya. Dokter termasuknya, misalkan contohnya di sini, menerima upah karena mengobati orang, upahnya itu datang dari upaya dia mengobati orang. Tapi perlu dipahami, ini adalah pemahaman rezeki yang salah. Jenis pertama, keliru. Memahami kalau rezeki itu datangnya dari usaha kita sendiri, karena jerih payah kita sendiri. Ada enggak orang yang diem saja tiba-tiba dikasih berkat, misalkan? Ada enggak? Ada. Apalagi misalkan waktu bulan Ramadan gitu ya, kita datang ke masjid gitu ya, atau misalkan di jalan saja lah, kita lagi di jalan naik motor, tiba-tiba ada yang nyegat ngasih takjil. Apakah takjil itu atas usaha kita? Kan enggak, tiba-tiba dikasih aja, kan gitu. Itu kan rezeki juga, ya kan? Jadi tidak ada usaha kita enggak perlu usaha sama sekali. Kita cuma jalan-jalan ngabuburit gitu, tiba-tiba di pinggir jalan dicegat oleh kelompok-kelompok pembagi takjil, dikasih takjil. Itu dapat rezeki. Makanya di sini dikatakan ini pemahaman rezeki yang salah. Jenis pertama, kalau memahami rezeki itu diperoleh dari hasil usaha kita sendiri, itu keliru. Apakah pemahaman itu benar? Benarkah penyebab datangnya rezeki itu atas usaha kita? Kita lihat faktanya, ya. Kita lihat faktanya. Fakta rezeki itu ada dua. Yang pertama ada istilahnya al-hal. Al-hal itu maksudnya apa? Kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rezeki. Kondisi yang biasanya mendatangkan rezeki. Dan ini sifatnya tidak pasti. Kalau sudah bekerja, itu kan usaha ya. Kondisi yang biasanya mendatangkan rezeki ya. Kita bekerja biasanya mendatangkan gaji. Tapi apakah sifatnya pasti? Enggak juga. Karena ada juga orang-orang yang ditunda pembayaran gajinya sampai beberapa bulan, kan gitu. Berarti enggak mesti datang rezeki itu ditetapkan, kan gitu. Ada juga yang sudah bekerja, ternyata ada hal-hal kecelakaan, ada musibah sehingga gajinya tidak turun, kan gitu. Berarti sifatnya tidak pasti. Dan ini wilayah yang diusahakan manusia. Dia bekerja, dia berdagang, apapun itu. Ini istilahnya namanya al-hal, aspek rezeki al-hal. Aspek yang kedua ada namanya al-asbab atau sebab akibat. Kalau sebab akibat itu sifatnya pasti. Sebab akibat itu pasti. Kalau pasti, ini harus kita pahami bahwa itu adalah masalah yang gaib terkait rezeki. Yang pasti itu sifatnya gaib. Karena itu gaib, berarti harus butuh dalil. Di sini letaknya dalil. Kita butuh
dalil dalam muamalah Islam yang sifatnya pasti karena hukum sebab akibat. Tapi kalau tadi yang al-hal, kita bekerja, kita berdagang, itu sifatnya tidak pasti. Misalkan bertani sudah usaha hampir mau panen, tiba-tiba kebanjiran. Nah, berarti kan gagal panen. Usaha dia sudah ikhtiar, tapi hasilnya tidak ada. Nah, berarti kondisinya tidak dapat rezeki dari usaha itu, kan gitu. Nah, itu al-hal. Tapi ada al-asbab. Asbab sifatnya pasti. Manusia itu dikatakan masih hidup. Selama masih hidup, dia pasti dapat rezeki. Selama dia masih hidup, dia pasti dapat rezeki. Entah rezekinya bentuknya apa. Nah, berarti kalau pasti seperti itu, kita harus butuh dalil. Nah, ini kita bahas al-asbab, sebab datangnya rezeki. Dalilnya juga harus sumbernya qat'i atau yang paling kuat, qat'i subut ataupun qat'i dilalah. Nah, sumbernya kuat, penunjukannya kuat. Rujukannya apa? Al-Quran. Kita lihat di Al-Quran. Nah, ini kelihatan dah. Nah. Alladzi khalaqalakum tsumma razaqakum. Yang menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki. Nah, berarti siapa yang memberi rezeki? Allah, ya. Kemudian innallaha yarzuqu may yasha. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Ini jelas di Al-Qur'an. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Yang di situ kita simpulkan semuanya itu ternyata datangnya dari Allah. Jadi sebab datangnya rezeki cuma satu, hukum sebab akibatnya. Yang pasti itu cuma sumbernya Allah saja. Ini pemahaman yang kedua. Tadi pemahaman pertama bahwa rezeki itu datangnya dari usaha kita sendiri. Nah, kalau pemahaman kedua, rezeki itu datangnya cuma datang dari satu sebab, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira benar yang mana, Bu? Yang pertama atau yang pemahaman kedua? Kalau yang pertama, rezeki itu datangnya dari usaha kita. Yang kedua, rezeki itu datangnya dari Allah saja. Yang kedua yang benarnya. Kita lihat. Apakah yang kedua itu yang benar? Ternyata memunculkan sikap yang salah. Karena rezeki itu datangnya dari Allah semata, usaha manusia itu tidak ada gunanya. Lah kalau Allah sudah ngasih rezeki, yang ngapain saya bekerja? Ngapain saya usaha? Ngapain saya dagang? Pasti kan nanti dapat sendiri. Nah, gitu. Itu kalau berhenti di pemahaman tadi saja. Maka manusia cukup banyak pasrah. Ya paling Allah nanti kasih kok, gitu. Kan gitu. Kemudian apapun yang diberikan Allah itu rezeki kita. Apapun, jadi apa aja yang dikasih, yang datang kepada kita dianggapnya itu rezeki kita. Sekalipun itu harta yang haram. Gitu. Sekalipun itu harta yang haram, dianggap itu pemberian dari Allah. Manusia tidak perlu bersusah payah dalam mencari rezeki. Semuanya sudah ada jatahnya. Biasanya kan semuanya itu sudah ada takarannya. Semua itu sudah ada jatahnya masing-masing. Yang ngapain kita berusaha keras-keras, ya toh dapatnya segitu juga, kan gitu. Biasanya ada yang begitu. Ya ngapain kerja keras? Paling juga dapatnya segitu juga, gitu. Ini pemahaman yang keliru kalau memahami bahwa rezeki itu hanya bersumber dari Allah saja. Jadi mengharapkan hanya kepada Allah saja, tanpa usaha manusia sama sekali. Ini konsep pemahaman rezeki yang kedua, yang keliru.
Kalau kita memahami muamalah rezeki secara bahasa itu rozako, rizq. Itu maknanya atau pemberian. Jadi rezeki itu pemberian. Yang beri siapa? Allah. Ngasih. Tadi kan ada ayatnya ya. Allah itu yang ngasih pemberian. Rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan. Kalau rezeki itu kan bentuknya macam-macam, gitu. Kita punya kesehatan, hidup kita nyaman, itu kan juga rezeki. Kita tidak di rumah sakit, itu pun sudah luar biasa rezekinya. Bayangkan kalau di rumah sakit itu berdiri susah, mau ke belakang susah, mau makan pun tidak enak walaupun sajiannya itu luar biasa enaknya gitu. Ya. Maka di rumah sakit itu seenak-enaknya makanan di rumah sakit pasti tidak enak gitu bagi orang sakit itu. Karena lidahnya kan beda. Lidahnya rasanya beda. Nah. Jadi rezeki itu tidak sama dengan kepemilikan, tidak sama dengan barang. Kalau kita anggap rezeki itu sekedar uang, sekedar harta, nah itu keliru. Nah, gitu ya. Untuk memperolehnya bisa lewat jalan yang halal, juga bisa dari jalan yang haram, itu juga namanya rezeki. Nah, rezeki itu sama. Halal maupun haram itu juga rezeki. Semua tetap disebut sebagai rezeki. Cuma rezekinya halal, rezekinya haram, itu aja bedanya. Nah, kemudian ini kita akan memahami rezeki yang benar itu seperti apa. Tadi kan ada pemahaman yang pertama bahwa rezeki itu dari usaha manusia, yang kedua hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita pahami bahwa rezeki yang pertama itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab musababnya, yang pasti rezeki itu datang dari Allah. Nah, yang menciptakan kita, yang membuat kita, yang menjamin rezeki setiap makhluk. Tidak akan meninggal seseorang itu kecuali rezekinya sudah terpenuhi. Ya. Bahkan ada yang orang bunuh diri, orang yang mau bunuh diri, dia tidak meninggal gitu. Karena apa? Rezekinya belum terpenuhi. Masih ada rezeki yang masih tertunda itu. Maka mau bagaimanapun juga tetap diberikan hidup oleh Allah gitu. Nah, ada orang yang misalkan kecelakaan, kakinya putus, tangannya putus, bahkan ada yang tangan kakinya putus, itu pun masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidup oleh Allah. Berarti apa? Jatah rezekinya masih ada. Itu. Ya. Itu hukum sebab musababnya, bahwa rezeki itu berasal dari Allah, itu pasti. Nah, kemudian kita harus pahami ada al-hal, yaitu apa? Usaha manusia, ikhtiar manusia. Nah, inilah yang nanti membedakan urusan halal sama haramnya. Jadi rezeki itu dari Allah, entah apapun bentuknya, tapi yang membedakan nanti usaha manusia itu. Apakah yang diusahakan itu sifatnya halal, maka rezekinya jadi halal, atau usaha yang dilakukan itu haram, maka juga rezekinya haram. Kalau rezekinya halal, dia sah memiliki rezeki itu atau harta itu, sah diberikan oleh Allah. Tapi kalau rezekinya haram, nah tadi ceritanya orang yang bersusah payah mengejar dunia, ngumpulin harta banyak, sudah kaya raya, tapi akhir hidupnya diambil oleh Allah dengan penyakit. Nah, itu bisa jadi ada rezeki-rezeki yang itu haram, maka tidak sah dimiliki oleh orang itu gitu loh. Maka Allah ambil dengan berbagai cara. Entah kecelakaan, entah penyakit, entah apapun itu, entah tiba-tiba hilang.
Nah, kan gitu. Kecurian. Bayangkan kemarin yang kasus demo. Nah, tapi ini belum berarti kalau ada hal-hal yang buruk itu pasti haram, belum tentu ya. Cuma itu menjadi muhasabah bagi kita. Contoh demo kemarin. Ada anggota-anggota DPR yang sering flexing, sering pamer harta kekayaan. Tapi ketika demo kemarin, rumahnya dijarah, barang-barangnya dihancurkan, itu nilainya miliaran. Nah, itu kan luar biasa. Apakah itu ada sumber haramnya? Bisa jadi. Apakah itu halal semua? Ya bisa jadi juga. Itu. Kalau halal berarti itu pengingat supaya tidak seperti itu, tidak pamer harta. Kalau haram berarti itu cara Allah untuk menghilangkan yang haram tadi, kan gitu. Nah, jadi rezeki itu berasal dari Allah, kemudian tergantung usaha manusia mendapatkannya. Apakah nantinya halal atau haram. Maka makna dari rezeki yang mestinya kita pahami, rezeki itu ada dua sebab. Yang pertama, dia dikuasai manusia, manusia itu punya usaha, atau yang menguasai manusia, atau manusia tidak bisa apa-apa. Ya. Kalau al-asbab atau manusia itu tidak bisa apa-apa kecuali menerima saja, itu berarti berasal dari Allah. Itu qadanya Allah dan tidak dihisab. Nah, kalau tidak dihisab, kita ditakdirkan menjadi orang kaya, menjadi orang miskin, orang sedengan, itu tidak apa-apa gitu. Kita jadi orang kaya, qadanya Allah begitu, jatahnya begitu. Itu tidak dihisab dari asal rezekinya itu. Tapi bagaimana memanfaatkan yang diberikan itu, itulah yang nanti dipertanggungjawabkan, yang dihisab. Maka itu masuk kepada dikuasai manusia, berasal dari manusia, dia kerjanya bagaimana, apakah halal. Jadi orang kaya itu kan tidak semuanya berasal dari yang halal ya. Ada juga yang jualan narkoba misalkan, itu kan miliaran juga hasilnya, itu kan haram. Nah, jadi al-hal atau yang dikuasai manusia itu berasal dari manusia, hasil usaha manusia, maka nanti akan dihisab. Nah, jadi dia diberikan kekayaan oleh Allah, itu qadha, itu sudah takdirnya dia dikasih kekayaan. Tapi hasil dari kekayaan itu dari mana? Nah, ini yang menjadi pertanggungjawaban. Maka nanti kan pertanyaan alam kubur itu salah satunya kan tentang ekonomi ini, tentang muamalah. Dari mana kamu dapatkan harta itu dan diperuntukkan untuk apa? Itu pertanyaan dua. Ini tidak main-main hartanya itu. Soal ekonomi, soal muamalah, soal harta itu tidak main-main. Nah, ditanya dari mana dapat rezekinya dan untuk apa. Jadi tidak hanya ditanya dapat dari mana. Oh, saya korupsi misalkan. Itu kan sudah tercatat misalkan langsung. Atau ditanya ini dapat dari mana? Oh, saya bisnis ini nih halal. Selesai? Enggak. Kalau sudah dapat rezeki halal, terus untuk apa? Ditanya juga. Oh, untuk membangun bar misalkan. Untuk membangun prostitusi. Nah, itu kan repot juga. Rezekinya dapatnya halal tapi diperuntukkan untuk yang haram, ya salah juga. Nah, maka pertanyaan alam kubur ada dua itu, soal ekonomi. Dari mana dan untuk apa? Gitu. Ya. Nah, ini penting. Ya. Kadang kalau di TV atau di YouTube itu kan kita menjumpai konten-konten yang bapak-bapak yang di jalan-jalan susah, kadang dagang cuma dapatnya 10.000, 20.000.
Itu kita melihatnya mungkin kasihan. Tapi bisa jadi dari uang segitu, itu kadang ada juga cerita-cerita dia bisa mensekolahkan anaknya sampai kuliah. Berarti apa? Berkahnya rezeki itu kan luar biasa. Tidak dihitung dari nominal yang tertera. Hari-hari mungkin dapatnya cuma 10.000. Tapi berkahnya luar biasa. Dia bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, itu luar biasa. Tapi ada juga orang yang penghasilannya DPR itu kemarin berapa Bu? 3 juta per hari, kemudian totalnya sebulan 100 juta. Makanya orang enggak marah gimana gitu ya. 100 juta itu pun dikasih tunjangan rumah 50 juta. Itu pun bilangnya apa? Masih kurang nombok katanya. Per bulan 50 juta untuk jatah rumah. Kos-kosan paling mahal itu berapa Bu? Per bulan 3 juta. Nah, berarti kan harusnya kan sisa 3 juta itu satu kali hotel, itu sudah mewah. 3 juta untuk satu hari untuk bayar hotel itu sudah mewah. Apalagi cuma sekedar kos-kosan istilahnya. Nah, jadi rezeki itu memang hal yang gaib, hal yang kita tidak bisa prediksi. Kadang-kadang tiba-tiba aja ada gitu, lagi butuh tiba-tiba ada yang ngasih gitu. Tiba-tiba cukup aja gitu. Pemahaman rezeki dalam dua lingkaran manusia. Yang pertama, tawakal sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Tawakal Allah. Jadi sebelum itu juga tawakal, selama menjalani prosesnya tawakal, dan sesudah ikhtiar juga tawakal. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, menguasai manusia dan dikuasai manusia. Yang menguasai manusia, dia berkeyakinan pada rezeki itu berasal dari Allah. Tawakal, ini Allah yang ngasih gitu. Santai saja, pasti Allah kasih. Nah, itu tawakal. Yakin bahwa Allah itu akan membantu kita. Gitu. Pasti Allah bantu gitu. Yakin aja. Itu tawakal. Kemudian memunculkan semangat dalam mencari rezeki. Muncul semangat. Karena apa? Sudah dijamin kok, Allah pasti jamin. Tawakal sebelum, selama, dan sesudah. Nah, ini jadi semangat gitu, kaum muslimin itu semangat. Dan tidak murung, tidak berkeluh kesah dengan rezeki yang ada gitu. Mau dikasih sedikit, mau dikasih banyak, ya alhamdulillah semuanya gitu. Ya. Kemudian yang dikuasai manusia itu senantiasa terikat dengan syariat Allah. Nah, ini harus jangan dilupakan. Dan senantiasa terikat dengan sunatullah mencari rezeki. Sunatullahnya ditunaikan juga gitu loh. Jangan mentang-mentang itu rezeki dari Allah kemudian kita diam saja. Ya enggak nyampe gitu. Sunatullahnya dilakukan. Sunatullahnya apa? Misalkan berdagang ya berdagang, kulaan, dijual. Ada usahanya. Kalaupun bekerja ya bekerja, ngelamar pekerjaan. Kemudian ya lakukan pekerjaan itu. Sunatullahnya begitu. Kita usaha, kita ikhtiar, kemudian dapat hasil, dapat rezeki. Toh misalkan tidak dapat hasil, ya kita tawakal, ya Allah yang ngasih. Oh berarti segini saja. Oh jatahnya hari ini misalkan. Ketika dagang misalkan, ya tadi saya cerita nasi kemasan box itu sering juga yang sisa. Kalau harga jual satunya itu 10.000, sisa 10 kan sudah rugi 100.000 hari itu. Nah, ya kan? Itu masih tingkatnya 10 ribuan. Belum kalau yang lebih dari itu yang harus hari itu juga habis. Kalau nasi
ada lauknya itu kan harus hari itu juga habis. Kalau tidak habis ya basi gitu ya. Nah, itu penting. Jadi senantiasa terikat dengan sunatullahnya. Nah, kita berdagang, kita bekerja ataupun yang lainnya. Jalan rezeki itu kan banyak. Silaturahim itu juga pembuka rezeki, tiba-tiba dikasih aja. Nah, anak-anak kita misalnya ketika lebaran itu kan mereka tidak usaha apa-apa gitu. Tiba-tiba kita berkunjung ke saudara kita dikasih amplop, kan dia tidak ngapa-ngapain gitu, cuma datang silaturahim dikasih amplop, angpau gitu ya. Nah, jadi langkah-langkah kita tentang rezeki tadi, keyakinan yang mendalam akan rezeki itu datang dari Allah ya, dan Allah yang menolong kita, memunculkan semangat dalam mencari rezeki, senantiasa berpegang teguh pada hukum syara. Artinya kita tidak boleh sembarangan mencari rezeki ya. Nah, ini juga menjadi tantangan. Contoh pegawai bank. Nah, ini kalau dia ngaji kemudian memahami riba, mestinya dia resign. Tapi mikir-mikir, wah ini kalau resign nanti saya dapat uang dari mana, gajinya dari mana, nanti mau usaha apa? Yang mikirnya panjang. Berarti dia belum tawakal Allah. Ya, belum tawakal. Kalau sudah tawakal ya, beberapa orang itu yang dia dulunya tergelincir di riba itu bukan hanya pegawai bank ya, tapi orang-orang yang misalnya pebisnis, pinjem bank, itu juga banyak. Ya. Kalau dia tawakal ya pasti tinggalkan itu. Rezeki dari mana ya, tawakal aja, pokoknya nanti Allah yang ngasih. Lalu bagaimana caranya? Ya usaha, ikhtiar, sunatullahnya ditunaikan. Nah, jadi terikat pada sunatullahnya, hukum sebab akibatnya ya. Dan senantiasa berdoa, itu yang jangan dilupakan. Nah, berdoa terus ya. Saldo rekening kita mungkin 0 gitu ya, tapi apa-apa kita cukup. Nah, itu kan luar biasa. Dan kita sehat, itu luar biasa juga. Nah, apalagi saldo kita MM-an gitu ya. Nah, itu luar biasa juga untuk kita bisa berbagi. Nah, jadi fungsi memahami rezeki yang benar berarti kita akan men-setting diri kita untuk selalu optimis bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah. Kita masih hidup ya pasti Allah ngasih gitu ya. Selalu terikat dengan hukum syara, jangan dilupakan, tidak sembarangan mencari rezeki. Tadi rezeki yang riba, yang haram itu kalau sudah kita niatkan untuk menjauhi, ya udah tinggalkan. Kita cari yang halal. Memang tantangannya berat. Nah, itu ujiannya kan gitu. Meninggalkan yang haram, mencari yang halal itu ya butuh perjuangan. Tidak mengalahkan segala cara dalam mencari rezeki, tidak takut menolak rezeki yang datangnya dari cara yang haram. Nah, jadi menolak rezeki datangnya dari cara yang haram. Misalkan suap. Nah, ini kasus, misalkan juga termasuk kasus kuota haji. Nah, itu kan kuota haji seperti apa kasusnya, kenapa kok dipanggil KPK, mantan Menteri Agama. Nah, itu kan ya kita tidak tahu, proses hukumnya masih berjalan. Nah, tapi kalau kita berkeyakinan bahwa itu haram, misalkan kita wajib tolak, gitu mestinya begitu bisa gitu. Jadi tidak takut menolak rezeki yang haram. Nah, kadang kan susah ya rezeki, kalau dikasih cuma mungkin 10 juta 20 juta itu kecil gitu. Tapi kalau 1 M mikir-mikir kan gitu ya. Itu ya, itu tantangannya. Kemudian tidak mudah putus asa jika gagal dalam
usahanya. Gagal berkali-kali. Nah, ini contohnya misalkan penemu bohlam lampu. Ini kan sudah gagal beratus-ratus kali. Tidak sekali, 10 kali enggak. Beratus-ratus kali mencoba untuk menemukan bohlam lampu. Kalau dia detik itu dia menyerah, ya udah enggak jadi kita punya lampu sampai sekarang ini. Enggak tahu pakai apa. Pakai apa namanya kalau dulu nyamplek ya istilahnya. Pakai nyamplek terus ngajinya ya kayak gitu, bereng-bereng hitam-hitam gitu ya. Nah, itu mungkin gitu. Nah, tapi orang yang penemunya itu sekalipun bukan muslim ya, tapi dia berusaha, apalagi muslim gitu ya, dia tidak mudah menyerah. Nah, membuat kita tidak takut berjuang untuk Islam. Kalau apalagi dikasih harta oleh Allah itu banyak, ya kasihkan aja sebanyak-banyaknya kepada umat Islam, kepada dakwah Islam. Nah, dulu itu kan sahabat Umar bin Khattab itu tanda kutip dia merasa bangga, dia bisa mensedekahkan separuh dari hartanya. Umar bin Khattab mensedekahkan separuh dari hartanya, sudah bangga dia. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi sedekahnya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sedekahnya bukan separuhnya, tapi semuanya harta yang dia miliki disedekahkan di jalan Islam. Itu luar biasa. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, bagaimana nasib keluargamu di rumah, istri, anakmu? Yaitu nanti Allah yang jamin. Itu saking tawakalnya luar biasa. Dan banyak sahabat itu kan orang-orang kaya ya. Dan tawakalnya luar biasa, usahanya juga ikhtiarnya luar biasa. Belum Abdurrahman bin Auf, belum Utsman bin Affan, itu kan luar biasa juga. Dan mereka tidak ragu-ragu untuk bersedekah untuk jalan Islam. Nah, jadi kalau kita diberikan oleh Allah itu harta yang melimpah, jangan pelit. Nah, itu kuncinya. Nah, supaya apa? Supaya bertambah juga rezeki kita, kan gitu. Allah kan jamin ya, ketika kita bersedekah akan tumbuh seperti ibaratnya pohon, dari pohon itu muncul buah, nah, kan gitu ya. Jadi berkali-kali lipat. Insya Allah itu yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekeliruan. Saya kira cukup. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di kemudian hari. Insya Allah semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.